teman-teman, Story Nema udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Story Nema, sehat selalu ya men, permen. Oke, alur film kali ini Nema bakal dongengin film requestan balsemer yang juga udah lama banget ngantrinya. Judulnya My Bossy Girl. Pokoknya ini film seru banget deh buat para balsemer penikmat tisu. Dan karena ini alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal film, memamerkan sebuah kamar yang cukup unik dengan ornamen barang-barang hasil buah tangan sendiri. Terus, muncullah seorang cowok yang keluar dari tempat itu sambil menunggangi sebongkah skuter untuk pergi ke acara bazar di kampusnya. Dan nama nih cowok adalah Wiso. Oke, di kampus ternyata udah bejibun manusia-manusia yang memenuhi berbagai stand dari masing-masing jurusan. Nah, si cowok yang gak cakep-cakep amat ini merupakan seorang mahasiswa jurusan teknik dan lagi membuka stand relawan untuk reparasi sepeda bareng sama kedua temennya, yaitu Yong Tae dan Chang Kil. Jadi, alasan mereka membuka stand ini tuh sebenarnya karena mereka pengen bisa dapet gebetan, men. Ya, meski yang nyaranin bukan nih stand, udah ngejomblo lama banget, ratusan tahun. Nyaingin Cak Seto dulu dong. Kalau sekarang, tetep. Baiklah, scene berpindah. Nah ini, kamera fokus sama seorang dede gemes yang cuake banget yang aromanya bisa nembus monitor Nema, men. Sedep. Doi lagi fokus mana boneka di salah satu stand milik mahasiswa. Dede gemes ini bernama Yejin. Aduh, jadi pengen ngehalalin. Meskipun Yejin ini memiliki keterbatasan fisik, tapi Yejin sangat handal, akurat, dan piawai nembakin panahnya, men. Sampai-sampai si pemilik stand itu nggak terima, soalnya ngerasa dicurangin aja sama Dek Hyejin. Tapi ya emang wajar kalau marah sih. Lawang semua hadiah yang disediain di stand dimenangin semua sama Dek Hyejin, termasuk hati Nema. Nggak penting. Singkat cerita nih, Hyejin yang sukses bawa boneka cabut. Tapi mungkin karena apes, kursi rodanya tiba-tiba nggak bisa dikendaliin, men. Waduh, nyungsep kan? Untung aja nyungsepnya di stand milik Wiso. Tentu aja dicuekin. Emang kampret nih bocah. Bukannya nolongin dedek gemes Yejin, tuh cowok kampret malah merhatiin kursi rodanya. Dari hasil pengamatan tipis-tipis, Wiso ngasih tahu Yejin kalau ada yang konslet sama kontroler kursi rodanya. Penasaran, Yejin nanya, bisa dibetulin gak? Lah Wiso ngejawab, gampil. Terus, sat. Jreng, jreng. Kursi roda pun berfungsi kembali. Hebat. Otomatis, Dek Hyejin seneng banget tuh kursi rodanya bisa dipakai lagi. Terus, karena nggak mau utang budi. Lah, ngapain utang sama budi? Ah bodoh. Hyejin lalu mengajak Wiso untuk makan. Tapi, Hyejin minta Wiso ngasih rekomendasi tempat makan yang paling enak nih. Sampai akhirnya mereka sampai. Cepet ya, namanya juga film. Betapa terkejutnya Hyejin pas ngelihat kalau pengen ke tempat makan itu, mereka harus melewati tangga setapak yang lumayan tinggi. Tentu mustahil buat dia naik pakai kursi roda, pikir Hyejin. Ya mau nggak mau, Hyejin nyuruh Wiso untuk menggendongnya biar bisa sampai di tempat makan itu. Sesampainya di sana, sang koki langsung masakin makanan tanpa nanyain menu apa yang mereka pesan. Untungnya, makanan yang dia bikin itu enak banget, jadi mereka fine-fine aja. Nah, mumpung ada kesempatan buat nyepik, Wiso ngejelasin ke Hyejin secara teori kenapa tuh makanan bisa lezat. Tapi karena Hyejin kesel ngedengar sepikan Wiso yang garing kayak Nema, dia langsung aja ngejejalin makanan ke mulut Wiso. Cie, romantis-romantisan. Kelar makan, Wiso balik sambil menggendong Hyejin lagi. Apesnya, sesampainya di bawah, mereka shock karena kursi roda Hyejin hilang, men. Wah, jelas kelakuan Cak Seto nih, ngiloin buat modal kawin. Tapi sama siapa? Oke, fokus. Lalu datanglah mobil putih mendekati mereka yang ternyata saudara Hyejin yang juga gurih, men.
Nah, karena merasa bersalah atas kelalaiannya, Wiso pun memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan. Bisa aja nih kampret kalau usaha. Lanjut, Wiso balik nih ke stan jurusan teknik. Dia langsung membuka situs online untuk mencari kursi roda kayak punya Hyejin. Niatnya sih pengen beliin, tapi nggak jadi. Mahal, nggak cocok buat kantong anak kos-kosan. Terus tiba-tiba Canggil nyaranin, kalau nggak sanggup beli, mending bikin sendiri aja. Wah, anak teknik kok lemah. Ngedenger itu, Wiso tercerahkan dan langsung pulang untuk segera membuat kursi roda versi anak teknik modal pas-pasan. Mantap. Beberapa hari kemudian, Hyejin dimarahin men sama bapaknya gara-gara kecerobohannya sampai-sampai kursi rodanya hilang. Hyejin yang kesel dapat omelan dari ayahnya, ngomong kalau bakal ngurusin masalah ini sendiri. Terus cabut sambil mikirin Emma. Scene berpindah, Wiso lagi nyariin Hyejin ke gym tempat latihannya. Dia bawa boneka serta mengendarai kursi roda yang udah dia bikin dengan tangannya sendiri. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Hyejin dan kedua temannya yang juga memiliki keterbatasan fisik. Lalu Wiso langsung nyerahin kursi roda itu, terus ngejelasin kalau dia nggak sanggup beliin kursi roda yang baru. Soalnya dia nggak siap kalau isi kantongnya ngeblong, masa harus jual ginjal. Hyejin sangat bersemangat tuh ngeliat kursi roda baru buatan Wiso dan segera mencobanya. Nggak nyangka, Dek Hyejin seneng banget tuh men sama hasil karya Wiso. Dan buat ngerayain kursi rodanya yang baru, Hyejin mutusin ngajak mereka semua untuk minum es dawet bareng. Lah kok Wiso nolak dengan segebok teori-teorinya yang gak masuk akal. Tanpa pikir panjang, Hyejin ngancem gak bakal mau temenan sama dia kalau gak mau ikut minum. Alhasil katanya gak mau, kalau ini sih gak mau berhenti. Ya karena Wiso udah kelenger, Dek Hyejin dengan terpaksa nganterin pulang deh naik taksi online. Sampai rumah Wiso, Hyejin bertemu orang tua Wiso yang lagi benerin sepeda. Mereka bingung karena anaknya pulang dalam keadaan koleng. Hyejin ngejelasin gimana kronologi Wiso bisa sampai teler, sekaligus minta maaf ke orang tua Wiso. Tapi orang tua Wiso malah berterima kasih karena baru pertama kali Wiso pulang diantar temennya. Cewek lagi, mulus pula kayak meja marmer. Ngobrol deh tuh akhirnya bahas Cak Seto yang gak kawin-kawin. Sampai akhirnya perbincangan mereka terhenti karena Hyejin dapat telepon dari rumah yang mengharuskan dia untuk pulang. Besoknya, Yang Tae ngingetin kalau hari ini adalah hari pertandingan tahunan dengan jurusan lain. Dan hukuman untuk yang kalah yaitu memamerkan pantat-pantat burik mereka di media sosial. Buat mahasiswa jurusan teknik, ini adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Karena mereka akhirnya ada kesempatan untuk membalas kekalahan mereka tahun lalu. Singkat cerita, tibalah saat pertandingan. Sebelum mulai, mereka menyusun strategi untuk membalas kekalahan tahun lalu dengan penuh tekad. Begitu pertempuran dimulai, ternyata strategi Wiso dan teman-temannya udah diketahui oleh lawan karena ada yang bocorin men. Sialan gak tuh? Sampai ketika tiba saat istirahat, Hyejin membantu mereka dengan strateginya. Dan ketika situasi menjadi semakin krusial, Hyejin pun menunjukkan kebolehannya. Luar biasa. Tentu aja pose pamer pantat dari lawan akhirnya bisa didapatkan Wiso dan teman-temannya. Bikin mual. Wiso dan Hyejin yang lagi enak-enak di atas stiker sambil ngeliat bintang-bintang di muka Cak Seto. Lah, ternyata lagi diawasin tuh sama temennya. Sejak saat itu, Wiso dan Hyejin jadi makin deket. Ihir. Geser ke tempat lain. Di rumah, terlihat adik Hyejin lagi seneng-senengnya karena dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi, ayahnya malah marah-marah men. Soalnya, kalau dia pergi, siapa ntar yang bakal ngejaga Hyejin? Masa ya Cak Seto? Terus, ayahnya malah mau jodohin Hyejin sama anak pegawai yang kerja di toko miliknya. Dari situlah, Hyejin sangat yakin kalau pernikahan itu cuma demi harta semata
bukan karena pria itu mencintainya dengan tulus. Yejin yang ngerasa kalau nggak dianggap seketika marah, terus cabut ninggalin buah paknya demi nyariin Cak Seto. Ternyata enggak, Yejin pergi menemui Wiso di rumahnya. Habis nyobain teknologi VR, Yejin ngerasa terhibur dan suasana hatinya ceria kembali. Sampai akhirnya Yejin ngomong kalau sementara ini dia bakalan sibuk, soalnya mau ikut seleksi untuk tim nasional panahan. Ngedengar itu, Wiso berjanji bakal pergi ngeliat pertandingannya ntar. Keesokan harinya, Yejin bertemu ibunya yang sudah lama pisah sama ayahnya. Abis ngegibah soal ayahnya, ibu Yejin ngasih nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya kalau emang pengen hidup mandiri. Yejin pun tersadar kalau selama ini dia belum bisa membuktikan apapun ke ayahnya. Makanya sang ayah masih belum percaya dan belum bisa ngelepasin Yejin untuk hidup sendiri. Cerita pun disingkat sesingkat-singkatnya. Jadi gini men, Wiso ternyata punya trauma dengan ruangan yang sempit. Karena itu dia nggak mau nyetir mobil. Tapi demi caper kedek Yejin, akhirnya Wiso memberanikan diri untuk melawan traumanya itu. Wiso pun mulai belajar nyetir mobil. Dan karena berhasil lulus tes untuk mendapatkan SIM, akhirnya Wiso datang sambil bawa mobil untuk menjemput sang gebetan. Yejin seneng dong ngeliat Wiso datang ngejemput pakai mobil. Diajak jalan-jalan deh, Dek Yejin naik mobil. Mereka pun sangat bahagia. Nema juga ikut bahagia. Ya cuma Cak Seto doang sih yang sirik. Nah, pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba ada mobil yang nyalip sambil membunyikan klakson. Alhasil akhirnya Wiso dibawa ke rumah sakit. Ibu Wiso datang dan menghibur Yejin yang nangis karena sedih. Ibu Wiso bilang kalau Wiso baik-baik aja dan malah berterima kasih karena Yejin ada di kehidupan Wiso. Gak lama, ayah Yejin datang terus ngelarang Yejin menjalin asmara dengan Wiso yang punya kelainan mental. Ngedenger itu, Yejin gak terima. Lalu dia nyuruh ayahnya untuk mengurus dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, percakapan itu ternyata didengar Wiso men. Hari-hari berlalu, Yejin kelihatan gak fokus tuh sama latihannya. Soalnya Wiso ternyata minta Yejin untuk gak menemuinya lagi. Makanya semua tembakannya pun gak ada yang tepat sasaran. Disinilah peran seorang teman sangat penting men. Di saat Yejin lagi kalut-kalutnya, temennya datang. Dipeluklah Dek Yejin dan suasana hatinya pun jadi lebih baik. Jadi pengen meluk bini. Beberapa hari kemudian, Yejin udah move on dari keterpurukannya dan mulai semangat menjalani aktivitas kesehariannya. Lah si kampret Wiso malah rebahan sambil jilat-jilat balsem. Orang yang gak guna. Dan pertandingan panahan untuk seleksi atlet internasional pun dimulai. Sampai tiba-tiba Wiso nongol terus ngasih semangat ke Dek Yejin. Bisa dipastikan Yejin pun memenangkan pertandingan itu dengan gemilang dan menjadi perwakilan dari Korsel untuk tingkat internasional. Waktu berlalu dan semua udah pada jadian men. Ya kecuali Cak Seto. Bahkan adik Yejin juga udah diizinin bapaknya untuk kuliah ke luar negeri. Ayahnya juga udah akur nih sama anak-anak yang lain. Suatu ketika, Wiso dan komplotannya berkumpul dengan membawa gandengan masing-masing. Terus, berangkatlah mereka ke warung favorit mereka dulu. Dengan penuh semangat, mereka menaiki tangga dengan saling gendong pacarnya masing-masing. Sampai film kelar. Kasihan Cak Seto, alur film yang diedit isinya pasangan yang lagi indah-indahan semua. Lah dia, sudahlah. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.